Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video selanjutnya dari pembahasan B5 Evercross ya. Nah, yang kemarin kita udah bahas slide pertama dari menu B5 Evercross ini yang ada telepon, pesan, galeri, juga kamera. Nah, sekarang kita bahas slide berikutnya. Dan bagi kalian yang belum nonton videonya, saya sertakan linknya di deskripsi atau ada di atas video ya. Nah, aku kemarin belum bahas ya apa aja sih yang kita dapat dari satu paket Evercross ini, yaitu casan cuma kabelnya aja tanpa ada colokannya. Nah, ini aku colokannya pakai colokan HP, dan ini untuk ngecasnya gampang banget. Jadi dia ada magnetnya, jadi ketika kita dekatkan dia langsung narik sendiri. Kalau misalnya salah makainya dia akan nolak karena magnet ya, jadi akan bertolakan. Nah, ini kalau lagi dicas kita nggak bisa pakai, jadi kita harus nunggu setelah dicabut baru kita bisa pakai. Apa aja sih? Nah, di dalamnya kita dapat pinset juga yang kemarin udah saya ceritain, juga obeng untuk membantu melepaskan SIM cardnya, dan juga ada serep murnya, dan juga kita dapat kartu garansi. Nah, ini kartu garansinya udah ditempel dari si tokonya, jadi kita tinggal pakai. Kalau misalnya terjadi kerusakan tinggal bawa ke gerainya. Ini ada buku manual, dan gerainya ini ada di mana-mana ya. Ini harganya kemarin aku beli 344 sekian atau 345.000 ya. Dan ini boxnya simple dan kita dapat semua ini. Oke, untuk kemarin kita udah bahas. Di slide pertama. Nah, sekarang kita slide kedua, ada cari teman. Cari teman ini jadi kalau ada temennya yang punya HP yang kayak jam HP juga kayak gini, smartwatch ini, kita tinggal goyangkan lalu nanti mungkin akan muncul kontak si teman itu kali ya, dan tinggal konfirmasi. Tapi detailnya seperti apa aku nggak bisa perlihatkan karena nggak ada teman di sini. Yang kedua itu ada menu langkah. Jadi si anak ini bisa ketika jamnya dipakai dia bisa menghitung udah berapa langkah. Nah, ini ada peringkatnya juga, jadi dia bisa berkompetisi dengan temannya siapa yang paling banyak melangkah, mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini pengaturan langkah targetnya. Kalau misalnya langkah targetnya sudah tercapai akan ada notifikasi ke ibu dan juga di HP-nya. Ini bisa kita atur 2000, 3000, 4000 langkah dan lain sebagainya, dan juga ada peringkatnya juga ya. Nah, ini beginilah suka jaringan tidak tersedia, itu karena wifi-nya nyantol putus. Nah, di pengaturan ada apa aja? Ada model jam seperti yang di awal kita jelaskan. Model jam ini tinggal ditekan aja. Kalau di depan juga bisa juga diatur di sini. Untuk wifi-nya sendiri ada yang kita bisa nyalain dan matikan juga tentunya, dan si wifi-nya ini bisa kita atur. Kalau misalnya perlu password, kita akan muncul keyboard kecil yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi harus nonton dulu video sebelumnya ya. Nah, untuk Bluetooth sama halnya ya, cuman aku belum nyobain ini Bluetooth apa yang bisa diterima. Untuk kecerahannya ini bisa 3 tahap, 1, 2, 3 tahap pencerahan. Jadi kecerahan dari layar si HP-nya ya. Ini lucu ya, bentuknya kayak kumbang gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini mode tidur. Jadi mode tidur layarnya mulai dari 15 detik sampai 30 menit. Wow, lama banget. Nah, juga ada suara. Suara ini ada volume dering dan juga ada volume media. Volume dering ada 3 tahap sih ya. Tapi ini yang paling kecil itu bukan silent. Jadi memang benar-benar kecil tapi nggak sampai silent. Setahu aku sih seperti itu, tapi nanti kalau aku salah coba dikoreksi di komentar ya. Nah, untuk volume media sama halnya seperti tadi. Jadi kita ada beberapa tahapnya. Kurang lebih ada 3 ya. Itu untuk suara, volume suara. Nah, ini untuk volte call ini yang menurut aku canggih banget. Jadi ketika kita lost dari wifi, dia akan tersambung otomatis kepada data. Tersambung otomatis kuota data yang ada di HP tersebut. Jadi si anak akan tetap terkoneksi. Nah, berikutnya ada pengaturan bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini ada tentang jam, nama, apa segala macamnya ada di sini, nomor bentukannya juga. Dan berikutnya ada lain-lainnya. Lain-lainnya ini ada riwayat, SMS center dan lain-lain. Nah, riwayat yang di atas ini adalah log dari panggilan yang normal ya, panggilan dari SIM cardnya ke si anak ini. Jadi panggilan masuk secara
regulernya. Nah, kalau yang kedua ini SMS dari operator. Nah, cuman uniknya di sini itu kalau ada SMS baru dia malah disimpannya di paling bawah. Jadi kalau misalnya SMS-nya udah banyak nih dari nomor tersebut, kita harus nyekrol dulu ke paling bawah baru kita tahu SMS apa itu. Ini juga bukan hanya dari operator ya, tapi SMS biasa yang bisa datang dari siapa aja. Nah, ini kan 1 Agustus, atasnya justru malah 31 Juli. Ini sih menurut aku sedikit miss-nya ya, sedikit kekurangannya. Nah, untuk senternya sendiri, senternya cukup terang sama kayak center hub. Kalau menurut aku kurang lebih sama ya, jadi cukup terang senternya. Dan anakku kalau malam-malam biasanya suka pakai ini. Ini kurang lebih contoh senternya. Senternya sangat bermanfaat sekali. Setelah senter ada juga alarm. Nah, alarmnya ini bisa kita atur dari aplikasi yang ada di handphone orang tuanya dan juga bisa diatur di jamnya anak kita sendiri. Kita bisa atur jamnya sama kayak di aplikasi atau di HP Android kita ya. Jadi bisa jam dan juga menitnya juga bisa diulang sekali atau dalam sekian hari. Cukup lengkap ya. Di centang hari-harinya kita juga bisa konfirmasi. Nah, dan si orang tua ini bisa mengontrol full dengan alarm ini, entah itu. Jadi ketika si anak sudah mengatur alarm, dia akan terkonfirmasi alarmnya ke aplikasi yang ada di handphone ayah ibunya. Di handphone admin ya yang terhubung. Nah, ini fitur mengeringkannya. Jadi kalau misalnya kecipratan hujan atau kecipratan air ketika wudhu, ada fitur mengeringkan yang cool banget. Jadi ketika pengeringan ini diaktifkan, kayak ada kipas yang berputar di dalam dan memang sedikit agak bergetar jadinya si jam ininya karena dia sedang pengeringan itu ya. Kayaknya ada kipas gitu di dalamnya. Dan aku pernah coba dan itu worth it banget. Nah, yang lucu ini ada AC Book Lite. Jadi ini adalah e-book untuk buku-buku mata pelajaran mulai dari TK, SD, SMP dan juga SMA. Cuman yang miss-nya di sini nih, setelah kita coba install ya. Nih kita bisa ada buku matematika, ada bahasa Indonesia. Kita coba install satu. Setelah kita install, dan ini cepet banget. Ada bahasa Indonesia, cuman setelah kita install si bukunya lengkap tapi nggak bisa dibaca. Aku udah coba zoom, udah aku coba tarik-tarik, udah aku coba klik 2 kali tapi nggak bisa memperbesar. Jadi kalau misalnya seperti ini ya mana bisa kebaca ya. Padahal ini e-booknya keren banget sih kalau menurut aku. Nah, bagi siapa yang tahu gimana cara operasiinnya, komen di bawah ya. Nah, ini tuh seperti ini mana bisa kita baca ya enggak? Padahal lengkap juga loh, bener-bener kayak buku biasa, kayak e-book umumnya ya, dan gratis kan, lumayan juga untuk buku pelajaran anak gitu kan. Apalagi ini ada dari TK, SD, SMP, bahkan SMK juga. Nih, aduh sayang banget sih kalau menurut aku. Mungkin nanti untuk Evercross-nya bisa lebih disempurnain lagi kali ya. Nah, ini untuk buku matematika, ada SD kelas 1, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini AC Book. Aku cari di YouTube juga untuk keterangannya, belum aku dapat. Yang punya keterangannya, komen di bawah, oke? Nah, toko 1001 ini aku agak lucu juga sih. Jadi dia ada notifikasi bahwa kalau kita mau bertransaksi di sini harus terkoneksi dengan Google Play. Tapi si Google Play-nya sendiri tidak bisa teraplikasi di sini nih. Jadi aku bingung juga nih. Tulisannya toko 1001 tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play. Tapi Google Play-nya tidak didukung oleh perangkat Anda. Nah, jadi gimana dong kita mau belanja dan untuk apa toko 1001 ini? Nah, yang tahu komen di bawah, oke? Untuk berbagi informasi dengan kita semua. Nah, ini yang paling aku senangi. Aku pernah mereview bagaimana caranya membuka YouTube. Nah, ini caranya. Di sini ada U-Box News yang memang kita bisa update news dari berbagai sumber, dari Sido News, Kompas, atau berbagai Detik juga. Ada tentang finance, kesehatan, ada juga tentang lifestyle, ada juga pokoknya berbagai deh ya. Cuman yang lucunya, perasaan aku nih, tiap kali aku buka newsnya itu juga. Jadi nggak tahu apakah ini ada pengaturan untuk update-nya, harus diupdate, harus login dulu atau segala macam. Ini aku mau fokusin ke cara kita membuka YouTube di U-Box News ini. Nah, caranya kita klik artikel berita. Kalau saya sih lebih memilih ke Sido News atau mungkin berita yang lainnya bisa dicoba juga ya. Setelah dibuka, nah kayak ini Sido News, artikel lengkapnya kita klik kan ya tadi dari sindonews.com. Kita scroll paling bawah, kalau nggak salah sih di web Sido News ini ada tombol YouTube, Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Nah,
dari tombol-tombol ini aku belum coba kalau yang lainnya, tapi kalau yang tombol YouTube udah aku coba nih. Cuman memang nyekrolnya ini agak lama juga ya, agak lumayan juga. Shindo News ini kayaknya kalau dibukukan mungkin bisa setebal tafsir nggak ya, karena aku nyekrol lama banget ini, lumayan nggak nemu-nemu nih si tombolnya. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin ada yang lebih singkat kali ya, sepas atau yang lainnya, tapi aku belum coba. Nah akhirnya aku nemu juga tombolnya nih, ada tombol beberapa ya, kita klik yang YouTube-nya. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai ke klik tombol yang back yang bawah ya, karena kalau udah ke back itu kita nyekrolnya lagi lumayan capek. Ketika kita klik tombol YouTube, kita dilarikan ke aplikasi YouTube-nya, bukan aplikasi sih ya, ke web YouTube-nya. Nah ini web Shindo News, dan kita klik ini beranda. Lalu muncullah video-video pada umumnya seperti kita membuka YouTube di HP. Nah ini searching juga loh, cuman ya itu tadi keyboardnya memang kecil, tapi kalau untuk anak kecil ya lumayan lah ya. Nah di sini anak kita harus warning juga ya, si anak harus benar-benar dipantau membuka apa, kan kita nggak. Cuman ini sebagai kelebihan aja. Nah aku coba ngeplay YouTube di sini. Nah inilah suaranya, lumayan kecil juga sih ya, karena kita juga pengaturan yang volume paling tinggi, kurang lebih seperti ini. Nah videonya kan kecil banget, tapi bisa kita perbesar. Ini mesti agak sabar ya, karena kecil banget, jadi harus nekannya harus benar-benar pas gitu. Nah ini videonya, ini maksimalnya seperti ini, suaranya juga maksimal ini ya, lumayan lah untuk hiburan kita yang enggak ceramah dan yang lainnya juga sih, dan ya lumayan lah. Oke, next kita lanjut ke pembahasan bagaimana cara kita menginstalasi dan mengkoneksikannya dari jam ke HP kita. Nah kita harus download dulu TYD Watch Phone, cuma 23 mega ya, jadi bisa cepet dan gak terlalu berat. Cuman kemarin itu pas beberapa lama ada update, pernah sempet aku nggak bisa buka, nggak bisa nelpon anak aku karena mungkin lagi update. Nah ketika kita klik tadi suruh mendaftar dulu ya, ada surel, ada kode, tapi tidak usah konfirmasi email kita. Jadi ketika daftar kita langsung masuk, dan ini nanti setelah bisa login, tambahkan jam tangan. Setelah tambahkan jam tangan, di menu tadi ada barcode. Nah lalu tinggal di scan aja, langsung kita bisa masuk ke aplikasinya. Nih di yang paling atas ini kita bisa masukin beberapa anak, misalnya kita punya 3 anak dan semuanya punya HP yang sama, jadi kita bisa pilih anak mana yang mau kita kontrol. Nih di sebelah yang garis-garis ini berhubung Kenji doang, jadi cuma ada Kenzi ya. Nah untuk yang paling atas itu adalah panggilan video, yang kita klik langsung nelpon ke kontak anak kita. Lalu ada obrolan grup keluarga. Jadi di sini kontak yang sudah terhubung ke jam HP ke smartwatch itu bisa langsung ngobrol bareng-bareng di situ. Dan yang paling bawah itu untuk pesan ngobrol langsung dengan anak kita secara pribadi. Untuk di sebelah kanan ini untuk lokasinya, menurut aku ini cukup akurat. Ketika anak aku sekolah, aku cobain, ternyata memang benar dia berada di lokasi sekolahnya. Ini juga untuk telepon yang tengah ini, menurut saya ini telepon yang tengahnya ini ketika kita mau telepon anak kita pakai nomor regulernya ya, nomor SIM-nya. Sedangkan yang pesan ini aku nggak ngerti pesannya itu untuk apa, kosong. Entah itu kalau aku nulis pesan juga agak susah juga nulis pesannya seperti apa, karena kosong aja seperti ini. For next kita langsung ke bagian untuk yang paling atas itu keterangan dari anak itu, ada telepon, jenis kelamin, lokasi, dan juga ada nomor BIN-nya juga. Yang kedua itu ada kontak, juga zona keamanan. Jadi si anak ini zona amannya misalnya kita atur 50 meter, ini setiap lebih dari 50 meter berarti ada notifikasi ke kita bahwa dia lebih dari 50 meter dan harus kita cari kemana dia gitu. Ini ada pengaturannya ya. Juga ada mode kelas, jadi si HP itu akan silence, tidak bisa digunakan oleh anak, bisa kita kontrol dari HP ini, jadi si anak bisa fokus ke pelajarannya, dan kita bisa atur hari juga jamnya di sini. Full control ya. Anak kita yang pegangnya tuh mainin HP terus nggak bisa, dia lagi masuk ke mode kelas. Nah jawab otomatis, si HP ini juga bisa jawab otomatis dalam 3 detik, dan kita bisa atur siapa aja yang ketika kita telepon ke jam itu, lalu si anak akan otomatis menjawab dalam 3. Jujur aku sudah mencoba untuk mengaturnya, tapi belum
belum bisa untuk si anak tuh langsung jawab otomatis selama 3 detik itu. Jadi kayak belum worth it lah kalau yang 3 detik ini apakah benar tidak, karena ke aku menelpon entah itu sinyalnya yang memang kurang kuat, entah itu apa, tapi belum langsung dijawab. Next ada mode lokasi. Mode lokasi ini mode yang kita ingin selalu mengupdate lokasi si anak. Ketika kita ingin mengupdate lokasi si anak dalam jangka berapa menit, bisa semenit sekali, bisa 30 menit dan pengaturannya ya, tapi ini bisa menyedot baterai dari si smartwatch ini karena dia harus selalu melaporkan lokasi dia ada di mana. Oke, next ini yang lucu, ini yang keren, yaitu gambar jarak jauh alias kita bisa spy in si anak kita itu lagi di mana. Jadi kita coba klik di gambar jarak jauh, walaupun memang jam kadang suka offline ya, mungkin dari pengaruh sinyal. Nah, jam itu connect, kita klik, itu dia bisa langsung memfoto sekilas dan kita tahu oh si anak itu kayaknya lagi di rumah siapa, lagi di mana gitu. Bisa kelihat si jamnya itu secara otomatis memotret apa yang ada di depannya. Mode daya rendah ini kita bisa atur ketika smartwatch menyentuh sekian persen dari yang kita atur, dia akan otomatis hanya bisa menjawab panggilan saja, tidak bisa dimainin, entah itu memotret dan lain sebagainya. Taktik kesehatan, ini kesehatan yang bisa kita pantau juga, langkah yang si anak lakukan bisa kita kontrol dari aplikasi dan juga dari HP-nya sendiri. Nah, ini kurang lebih laporannya ya. Nah, setelah taktik kesehatan ada mode hemat daya. Mode hemat daya itu juga selain bisa memang pas presentasi baterainya, ini juga bisa diatur jamnya kapan mode hemat daya ini akan diaktifkan. Entah itu ketika tidur, entah itu ketika di kelas dan lain sebagainya. Lalu ada keyboard panggilan. Nah, keyboard panggilan ini juga bisa diatur. Setelah ditutup, Arlogy tidak dapat menggunakan panggilan untuk melakukan telepon. Jadi hanya kita aja yang bisa masuk ke aktifkan atau tidak aktif. Tiba-tiba kalau misalnya dia lagi di kelas, keyboard panggilannya sehingga dia tidak mainin. Oke, next ada remote shutdown. Kita bisa mematikan dan menyalakan dari jarak jauh dengan si anak tidak tahu nih, si anak tidak tahu kenapa tidak shutdown dari jauh. Nah, setelah itu ada juga restart dari jarak jauh. Kita bisa merestart dari jarak jauh. Karena apa? Karena ketika kita tekan si tombol powernya secara lama itu akan keluar nomor SOS. Jadi si anak itu, nah ini untuk mode berikutnya. Nah, fitur kerennya ini kan ada SOS. SOS-nya itu bisa kita lakukan dengan menekan power selama 3 detiknya dan dia akan otomatis mengirim sinyal SOS berupa pesan lokasi yang kita klik di situ, nanti akan dilarikan ke Google Map bahwa si anak sedang berada di situ. Itu pesan tersebut akan masuk ke chat keluarga. Semua orang itu bisa sedang dalam bahaya SOS dan ini lokasinya. Keren banget. Cuman aku lupa nih belum men-screenshot dan mempraktekannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau dipanggil SOS-nya, si anak tinggal menekan 3 detik tombol powernya dan kita akan ternotifikasi lokasi si anak dengan secara otomatis. Keren kan ya. Nah, untuk pengaturan aplikasi ini ada ubah ke atasan di notifikasi versi dan tentang itu aplikasi yang sedang kita pakai. Dan terakhir ada ikuti dan melepas. Jadi bisa kita lepas dan juga kita misalnya sudah tidak akan terhubung lagi dengan HP ini, atau kalau kurang lebih bahasanya kalau gitu ya bisa dilepasin si aplikasi ini dengan HP-nya. Nah, seperti itulah reviewnya kurang lebih ya. Kekurangan dan maaf kalau ada salah-salah, bisa dikoreksi di kolom komentar, oke? Dan juga apa yang belum bisa saya sampaikan bisa juga dibahas di bawah. Nah, itulah review lengkapnya tentang B5 Evercross ini, yang aku sendiri pas waktu mau beli itu nyari-nyari keterangan ini tuh susah, jadi aku aja deh yang bikin videonya. Nah, inilah kurang lebihnya dari review B5 Evercross. Menurut aku dengan harga 300.000 kita sudah mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap seperti ini sangat menguntungkan seharga, apalagi yang biasa anaknya jauh, seperti anaknya ketika ditinggal kerja, atau yang biasa jauh anaknya di pondok, atau pokoknya yang agak
walaupun kita jauh dari anak, tapi kita bisa mengontrol full si anak itu sedang apa dan lagi di mana. Bisa tetap ngobrol berupa video call ataupun voice dengan anak kita. Seru banget deh pokoknya. Aku seneng banget juga dapat ini dengan harga 300 itu loh ya. Seperti apa juga sih? Ada juga yang KW-nya nih yang 90 ribuan, ada juga yang 2.500.000. Semoga kita bisa mereview keduanya nanti. Nah, ini aku review dulu dari harga yang menengah ya, yang sekiranya nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal. Oke deh, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Nantikan review-review lainnya di Dava Media ID dan jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.